Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, kali ini ketemu lagi di podcast ya. Kali ini aku pengen ngebahas tentang yang lagi santer-santernya ini ya. Jadi terkait Gus Miftah ya. Teman-teman mungkin udah pada nonton ya videonya Gus Miftah yang ya aku nggak perlu share ya videonya. Nah, jadi aku mau kasih pendapat ya terkait kasus ini, karena memang udah banyak juga teman-teman pelajar maupun mahasiswa yang udah bereaksi terkait kasus ini ya, dan udah banyak ini juga sih ya pendapat yang urun rembuk lagi, yang di-share, pendapat yang di-share di SG, di SW gitu ya, yang saya baca juga. Jadi intinya gini guys, ini sekali lagi ini pendapatku ya. Yang pertama adalah aku sebenarnya benar-benar menyesalkan ya kejadian itu terjadi ya, karena memang sangat disayangkan seorang yang sudah menjadi public figure ya, kemudian public figure ini nggak cuma public figure biasa ya, tapi beliau juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh negara, karena udah statusnya sebagai utusan khusus presiden ya, walaupun mungkin kejadiannya itu ketika beliau belum menjabat atau udah, aku belum juga nggak tahu pasti ya. Cuma intinya ketika memang beliau sudah jadi public figure, nah ini yang sangat disesalkan sebenarnya ya. Cuma di kasus ini kita bisa mengambil pelajaran, sebagaimana yang juga sudah di ini ya, ada beberapa share dari Perdana Menteri Malaysia ya, bahwa beliau berpendapat bahwa memang kesalahan atau potensi untuk berbuat salah itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang jahat saja, tapi juga apa bahkan semua orang itu punya potensi untuk berbuat kesalahan ya, termasuk tokoh agama gitu ya. Jadi kalau kalau nggak salah seperti itu statementnya dari Perdana Menteri Malaysia terkait kasus Gus Miftah ini ya. Kalau misalkan nanti ada yang salah, minta tolong dibenerin ya. Jadi saya sempat baca di salah satu situs website berita nasional ya, bahwa PM atau Perdana Menteri Malaysia juga bereaksi ya terkait kasusnya Gus Miftah ini. Yang pertama, bahwa kita sadar, jadi itu ya, kita sadar bahwa memang potensi kesalahan itu bisa dimiliki oleh semua manusia ya. Semua manusia punya potensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Cuma Nabi Muhammad aja mungkinnya yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa ya, beliau maksum. Sedangkan kita semua orang-orang biasa, rakyat jelantah dan maupun pejabat ya, bahkan termasuk juga ulama, itu juga punya potensi untuk berbuat salah. Makanya kita kenapa harus terus berdoa ya, supaya Allah lindungi dari perbuatan dosa, dan kalaupun kita udah kepleset melakukan dosa, supaya Allah ilhamkan untuk bisa segera bertobat gitu ya. Jadi kita senantiasa berdoa supaya dijauhkan Allah dari perbuatan dosa, dan juga disadarkan kalau berbuat dosa bisa segera bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi setiap manusia punya potensi untuk berbuat kesalahan, termasuk ulama. Yang kedua adalah bahwa apa ya, kejadian ini membuat kita sadar bahwa Allah itu bisa dengan mudahnya menaikkan derajat seseorang dan menurunkan derajat seseorang itu dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat ya. Sejak kasus itu ya, mungkin kita bisa tahu bahwa mungkin pamor, kemudian nama baiknya Gus Miftah itu sedang diuji ya, jadinya turun. Sedangkan si bapak penjual es teh, siapa namanya, Pak Sunarji apa siapa ya, itu jadi nama baiknya jadi meningkat, banyak yang ngebelain, bahkan alhamdulillah banyak yang mau ngasih umroh, kemudian mau kasih beasiswa anak-anaknya gitu ya. Jadi Allah bisa meninggikan derajat orang dan menurunkan derajat orang itu dengan seketika, dengan mudah ya. Ini menjadi pelajaran kedua dari kasusnya Gus Miftah. Dan yang ketiga adalah apa yang perlu kita lakukan ya. Kalau misalkan, sekali lagi, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan itu mungkin teman-teman punya pendapat sendiri. Ada mungkin yang udah bereaksi juga ya, monggo silakan. Tapi kalau menurut saya sendiri berpendapat bahwa memang Gus Miftah gimana-gimana juga tetap sesama saudara kita, sama muslim ya. Jadi kalau misalkan memang beliau berbuat kesalahan ya, kita ingatkan tanpa kita perlu menyebar aibnya yang mungkin
ya udah, yang ini udah kesebar ya, kita nggak perlu ikut andil menyebarkan juga. Kalau menurut saya seperti itu. Apalagi sampai sekarang ada lagi yang nyebar lagi videonya yang dulu-dulu gitu ya mungkin, atau nyebar statement-statementnya yang dulu dan macam-macam yang mana mungkin bisa jadi itu juga aib beliau. Nah, ini yang mungkin kita harus hindari ya teman-teman ya. Karena Allah juga sudah kita sudah diajarkan ya bahwa ketika kita menutupi aib saudara kita itu insya Allah aib kita juga akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat gitu ya. Jadi ya siapa sih yang nggak punya aib ya? Kita semuanya punya aib. Bahkan kalau misalkan Allah udah buka aib kita ya, orang setinggi jabatannya setinggi presiden pun atau setinggi ulama pun kalau udah dibuka aibnya itu pasti akan jadi bencana gitu ya. Jadi kita tutupi aib saudara kita sama muslim, mudah-mudahan Allah juga menutupi aib kita di dunia dan akhirat gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau menurut saya nggak perlu menghujat ya, nggak perlu menghujat beliau dan kita doakan aja mudah-mudahan beliau bisa menjadi lebih baik ya. Gimana-gimana beliau tetap ulama yang kita butuhkan juga ilmu-ilmunya ya mungkin eh, sudah pasti kalau menurut saya ilmunya beliau juga jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya mudah-mudahan Allah membuat beliau menjadi ulama yang lebih baik gitu ya dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dan bisa menjadi teladan yang baik buat umat gitu ya. Kalau menurutku seperti itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Mungkin untuk teman-teman pelajar, mahasiswa yang memang sudah mengetahui kasus ini, kalau menurut saya, opini saya, kita ambil pelajaran dari kasus ini bahwa memang semua orang punya potensi untuk berbuat salah, makanya kita senantiasa berdoa supaya kita dihindarkan dan kalau kita kepleset mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan ya. Mudah-mudahan Allah ilhamkan kita untuk bisa bertobat dan Allah ampuni, Allah terima tobat kita. Lalu apa tadi ya? Yang kedua kita nggak perlu menghujat gitu ya. Kita nggak perlu menghujat. Kita kasih tahu mungkin yang punya akses ke Bus Miftah ya pasti dikasih tahu dengan cara yang baik. Dan kita nggak punya akses ya nggak usah ikut-ikutan menghujat di internet dan kita tutupi aibnya. Apalagi kita nggak usah juga lah sampai ngebuka aib-aib beliau mungkin yang udah lama kita buka lagi ya mungkin beliau pernah punya kasus apa dan macam-macam baik itu berupa video statement dan macam-macam nggak usah kita cari-cari di internet nggak usah kita sebarluaskan juga udah cukup karena beliau juga sama-sama tetap saudara kita sama muslim. Itu mudah-mudahan bermanfaat ya mungkin pendapat saya terkait kasus yang lagi viral mudah-mudahan teman-teman juga bisa bijak ya bijak berperilaku, bijak merespon atas kejadian-kejadian yang muncul sebagai pelajar dan mahasiswa yang tentunya punya uh, izah ya izah itu apa ya martabat ya punya martabat sebagai seorang akademisi gitu ya. Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.